Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Dengan saya, Lestari Angelika. Saya Salwabda Lestari. Saya Nengla Erika Putri. Saya Arifana Fitriani. Saya Irfan Hidayatullah. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 3 akan membahas materi tentang fluida statis, yaitu mengenai tekanan pada berbagai bentuk sepatu pria dan wanita. Pura-pura tahu fisika. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dengan rumus P sama dengan E per A, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Mengapa sih saat kaki kita terinjak oleh sepatu yang dipakai oleh teman kita rasanya sakit? Dan juga mengapa rasa sakit yang ditimbulkan oleh sepatu itu berbeda-beda? Mau tahu kenapa? Ayo kita lakukan percobaannya. Pura-pura tahu fisika. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menunjukkan macam-macam sepatu yang akan digunakan. Macam-macam sepatu wanita, yang pertama high heels, yang kedua flat shoes, yang ketiga low heels. Macam-macam sepatu pria, yang pertama boot shoes, yang kedua derby, yang ketiga monster. Saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu pada sepatu high heels. Baiklah, saya akan melakukan percobaan pada sepatu yang pertama, yaitu sepatu high heels. Saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu pada sepatu flat shoes. Selanjutnya, saya akan menghitung panjang dan lebar pada sepatu yang kedua, yaitu sepatu flat shoes. Saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu pada sepatu wedges. Saya akan menghitung panjang dan lebar pada sepatu yang ketiga, yaitu sepatu wedges. Saya akan melakukan percobaan keempat, yaitu pada sepatu boot shoes. Saya akan menghitung panjang dan lebar pada sepatu yang keempat, yaitu sepatu boot shoes. Saya akan melakukan percobaan kelima, yaitu pada sepatu derby. Saya akan menghitung panjang dan lebar pada sepatu yang kelima, yaitu sepatu derby. Dan terakhir, saya akan melakukan percobaan keenam, yaitu pada sepatu monk strap. Yang terakhir, saya akan mengukur panjang dan lebar pada sepatu yang keenam, yaitu sepatu monk strap. Baiklah, diketahui massa 45 kg, massa diambil dari massa orang yang memakai sepatu, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari gaya, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu F sama dengan M dikali G. M-nya tadi 45, G-nya 10, jadi 45 dikali 10 menjadi 450. Jadi, F sama dengan 450 dengan satuan Newton. Percobaan pertama.
Diketahui panjangnya 22 cm dan lebarnya 1 cm. Yang ditanya yang pertama luas permukaan dan yang kedua tekanan. Mari kita jawab. Untuk mencari luas permukaan kita menggunakan rumus yang ini, yaitu A sama dengan P dikali L. P-nya tadi 22, L-nya 1. Jadi 22 dikali 1 adalah 22 cm kuadrat. 22 cm kuadrat diubah ke meter kuadrat menjadi 0,0022 meter kuadrat. Jadi A-nya adalah 0,0022 meter kuadrat. Yang kedua, untuk mencari tekanan, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu P sama dengan F per A. F-nya tadi sudah diketahui, yaitu 450. A-nya 0,0022. Jadi 450 per 0,0022 adalah 204.545. Jadi P-nya adalah 204.545 dengan satuan Pascal. Pada percobaan kedua, diketahui P-nya yaitu 23 cm dan lebarnya yaitu 4 cm. Yang ditanya yang pertama luas permukaan dan yang kedua tekanan. Mari kita jawab. Sama seperti percobaan pertama, untuk mencari luas permukaan menggunakan rumus A sama dengan V dikali L. P-nya yaitu 23 dan L-nya adalah 4. Jadi 23 dikali 4 sama dengan 92. 92 cm kuadrat kita ubah menjadi ke meter kuadrat menjadi 0,0092 meter kuadrat. Jadi A sama dengan 0,0092 meter kuadrat. Yang kedua, kita mencari tekanan. Mencari tekanan sama dengan percobaan pertama, yaitu menggunakan rumus P sama dengan F per A. Tadi F-nya sudah diketahui 450 per A-nya 0,0092. Jadi 450 per 0,0092 sama dengan 48.913. Jadi P sama dengan 48.913 dengan satuan Pascal. Pada percobaan ketiga, diketahui panjangnya 24 cm, lebarnya 4 cm. Yang ditanya sama, yang pertama luas permukaan, yang kedua tekanan. Mari kita jawab. Untuk mencari luas permukaan masih sama dengan mencari luas permukaan pada percobaan pertama dan kedua, yaitu A sama dengan P dikali L. P-nya 24 dan L-nya 4. Jadi 24 dikali 4 sama dengan 96 cm kuadrat. 96 cm kuadrat kita ubah ke meter kuadrat menjadi 0,0096 meter kuadrat. Yang kedua, kita mencari tekanan menggunakan rumus P sama dengan F per A. Tadi F-nya sudah diketahui yaitu 450 per A-nya 0,0096. Jadi 450 per 0,0096 sama dengan 46.875. Jadi P sama dengan 46.875 ya Pascal. Baiklah, kita akan memindahkan hasil yang telah kita dapatkan tadi ke dalam tabel. Percobaan pada sepatu pertama diketahui gayanya tadi yaitu 450. Luas permukaan yaitu 0,0022. Tekanannya yaitu 204.545. Nah, hasil akhirnya kita mengambil dari hasil tekanan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 204.545
dengan satuan Pascal. Nah, percobaan pada sepatu yang kedua, gayanya juga sama, yaitu 450. Luas permukaannya yaitu 0,0092. Tekanannya sudah kita dapatkan juga, yaitu 48.913. Hasil akhirnya juga kita ngambil dari tekanan, yaitu 48.913 Pascal. Pada percobaan pada sepatu ketiga, diketahui gayanya juga sama, yaitu 450. Luas permukaannya yaitu 0,0096. Tekanannya yaitu 46.875. Hasil akhirnya juga kita mengambil dari tekanan, yaitu 46.875 ya Pascal. Nah, mengapa saya tidak melakukan cara menghitung percobaan pada sepatu keempat, kelima, dan keenam? Karena cara menghitungnya sama dengan menghitung percobaan pada sepatu pertama, kedua, dan ketiga. Cara menghitungnya sama, rumusnya sama. Yang membedakan hanyalah angka. Dari percobaan yang telah dilakukan tersebut, ada hubungannya dengan tekanan. Karena luas daerah yang menderita gayanya kecil, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Dan luas daerah yang menderita gayanya besar, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh sepatu tersebut, maka semakin sakit yang kita rasakan saat kaki kita terinjak. Dan semakin kecil tekanan yang dihasilkan oleh sepatu tersebut, maka tidak terlalu sakit yang kita rasakan. Nah, sekarang udah ngerti kan mengapa saat kaki terinjak itu sakit? Jadi kesimpulannya yaitu, luas daerah yang menderita gayanya kecil, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Karena luas daerah yang menderita gaya berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga akan tertanam lebih dalam. Begitupun sebaliknya, luas daerah yang menderita gayanya besar, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Karena luas daerah yang menderita gaya berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga tertanam tidak terlalu dalam. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, share. And subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura tahu fisika, ada banyak